Baik pendengar Radio Republik Indonesia, saya Rufi Benggu. Saat ini saya berada di kantor PT ASDP Cabang Kupang. Sebentar lagi saya akan mengkonfirmasikan info pelayaran kapal feri menuju Pulau Rote, Sabu, Flores, dan Sumba di tengah cuaca ekstrim melalui Partogi Tamba selaku General Manager PT ASDP Cabang Kupang. Ini terkait dengan info yang saya dapat dari BMKG awal dari tanggal 28 itu dikatakan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim dari tanggal 28 hingga 3 Februari 2025. Ini info terakhir bahwa akan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2025. Nah sekarang di tengah cuaca ekstrim ini bagaimana tentang pelayaran ASDP ini dari Pelabuhan Bolok menuju ke Pulau Rote, Sabu, dan beberapa pulau yang ada di Flores lain. Ya, baik Pak. Memang akhir-akhir ini memang terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan cukup mengganggu pelayaran. Tapi dalam menyikapi ini, kami selalu koordinasi dengan para nakoda, ya, kira-kira bagaimana sikap ataupun pelayanan kita. Nah, yang sudah berjalan selama ini sebetulnya pelayanan kami masih berjalan normal, hanya saja ada beberapa lintasan yang kami sesuaikan jadwal pelayarannya. Artinya di lintasan tertentu kami terkadang harus mempercepat pemberangkatan atau mendelay menunggu situasi cuaca membaik. Tapi sejauh ini masih berjalan dengan baik. Beberapa lintasan juga memang terpaksa kami tidak layani untuk beberapa trip seperti ke Rote. Nah, memang cukup ekstrim. Nah, kami tidak mau memaksakan sesuatu pelayaran yang berisiko, terutama karena cuaca. Nah, untuk saat ini seperti itu kami masih mengikuti perkembangan, sehingga kalau memungkinkan untuk dilakukan pelayaran kami lakukan, tapi kalau memang harus ditunda atau dipercepat itu juga kami lakukan. Seperti itu Pak. Apakah ASDP memiliki prosedur darurat untuk menghadapi cuaca ekstrim di kawasan ini? Ya, kalau prosedur darurat kami ada. Nah, kalau untuk prosedur darurat memang banyak jenisnya. Tapi kalau untuk prosedur darurat cuaca ekstrim, sebetulnya kami hanya bergantung dari BMKG dan arah stakeholder. Kalau memang tidak aman untuk dilayani, kami tidak akan pernah berangkat. Sehingga kami tidak mau mengambil risiko sehingga masuk dalam keadaan darurat karena cuaca. Bagaimana ASDP menginformasikan perubahan jadwal kapal feri pada penumpang dan awak kapal? Oh ya, jadi kami sekarang ini Pak sudah pelayanan tiket kami sudah online. Jadi kalau ada perubahan di jadwal pelayaran, kami selalu update di dashboard sistem kami, sehingga masyarakat ataupun pengguna jasa yang ingin membeli tiket di situ sudah tersedia informasi, sudah tersaji informasi lintasan-lintasan mana yang mengalami perubahan seperti itu. Dan bagi yang sudah terlanjur mungkin membeli tiket, kami juga memfasilitasi refund, pengembalian tiket yang sudah terlanjur dibeli karena yang diakibatkan oleh cuaca seperti itu. Apakah ASDP Kupang memiliki rencana untuk menambah frekuensi kapal feri di tengah cuaca ekstrim, jika cuaca ekstrim membaik? Oh ya, tentunya demikian. Nanti kita lihat situasi di lapangan, demandnya seperti apa. Mungkin ada pengguna jasa yang sudah menunda keberangkatan. Tentu nanti kami sesuaikan Pak. Bila memang dibutuhkan, tentu kami siap untuk melakukan penambahan. Bagaimana ASDP Kupang
berkomunikasi dengan BMKG NTT untuk mendapatkan informasi terkini tentang cuaca ekstrim. Ya, dengan BMKG kami selalu mendapatkan rilis Pak terkait kondisi cuaca, dan kemudian untuk akses informasi BMKG saat ini sudah sangat mudah. Kita bisa akses melalui internet dan itu selalu update, sehingga menurut kami komunikasi itu saat ini sangat mudah gitu ya. Siapapun kita bisa melihat rilis dari BMKG setiap hari, sehingga itu bisa menjadi pedoman dan menjadi bahan koordinasi juga bagi kita untuk BPTD. Apakah kita harus melakukan penundaan atau tetap berangkat atau seperti apa, nanti akan diputuskan bersama dengan regulator, yaitu BPTD. Jadi yang merah ini adalah lintasan-lintasan yang sifatnya masih perintis, seperti Palue, Pemana, ini dilayani oleh Hile AP. Nah, karena pulau-pulaunya itu mungkin pasti penduduknya masih tidak terlalu banyak, demand-nya masih kecil, sehingga memang kita harus disupport oleh pemerintah gitu. Termasuk lintasan-lintasan yang lain yang kecil-kecil lah, yang masih masih butuh dukungan pemerintah. Nah, kalau di sisi sini ada yang ke Ndao, ini juga masih subsidi perintis, terus yang ke Raijua seperti itu. Nah, kalau yang titik-titik atau trayek yang sudah besar itu ASDP sudah komersialkan seperti itu. Nah, saat ini dampak cuaca ini yang paling signifikan adalah rute yang ke bagian sini nih, bagian Rote, Sabu, Waingapu, termasuk juga Aimere. Tapi yang ke bagian Flores Timur masih sedikit lebih aman, karena ini mungkin terlindung dari Pulau Timur dan Flores, seperti itu. Jadi yang menjadi perhatian utama kita adalah lintasan-lintasan yang ada di sekitar Sumba, Sabu, dan Rote. Begitu, Pak. Bagaimana ASDP Kupang memastikan bahwa informasi tentang cuaca ekstrim disampaikan secara akurat dan tepat waktu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa informasi dari BMKG sekarang ini sudah tidak begitu sulit untuk didapatkan. Tentunya kita sudah sama-sama tahu kita bisa akses melalui internet. Nah, kalau terkait akurasinya, kita di ASDP itu Pak selalu berkoordinasi dengan nakoda yang sedang dalam pelayaran. Nah, kita aktualnya di sana. Nanti semacam misalnya kapal kita ini sekarang ini berangkat dari Kupang menuju Aimere. Ini ada pemberangkatan tadi sekitar jam 9. Nah, nanti dalam pelayaran dia akan informasi Pak, seperti apa aktual di lapangan. Kalau memang ekstrim, nanti kita sampaikan ke nakoda-nakoda lain bahwa memang kondisinya ekstrim, sehingga nakoda silakan mengambil keputusan apakah dilakukan penundaan atau seperti apa. Begitu Pak. Ya. Dari kawasan Pelabuhan Bolok, Kabupaten Kupang, Rufi Benggu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.